Semoga kalian baik-baik saja ya di rumah ya. Nah, hari ini kita berjumpa lagi di Sekolah Minggu Online GKY Surabaya. Apakah kalian sudah siap untuk memuji Tuhan? Oh, pasti sudah siap. Sebelum kita mulai, langsung mau tanya dulu nih. Tadi pagi saat bangun pagi, siapa yang sudah berdoa kepada Tuhan dan mengucap syukur untuk hari ini? Ayo siapa? Angkat tangannya. Wow, banyak juga ya. Oke, luar biasa. Nah, hari ini kita mau bersemangat, berantusias untuk memuji Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, kalian percaya kan kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan selalu menjaga kita mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu lagi. Tuhan itu selalu baik, selalu menjaga kita dan memberikan kita kekuatan. Nah, karena Tuhan itu sangat baik, yuk kita memuji Tuhan dengan mengatakan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Yuk kita sama-sama berdiri semuanya. Kita nyanyikan lagu ini sambil bertepuk tangan ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi, sambil bertepuk tangan, kita nyanyikan sama-sama lagi ini ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Wow, Lause senang sekali karena bisa melihat wajah-wajah yang sangat bersuka cita memuji Tuhan. Nah, kita mau lanjutkan puji-pujian kita lagi nih. Kita mau bersyukur karena kita memiliki Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja. Nah, sekarang kita mau mengatakan, Tuhan, hatiku penuh nyanyian memuji Tuhan yang sangat mengasihiku. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Hatiku penuh dengan nyanyian. Sambil bertepuk tangan ya. Raja segala raja.
berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang baik, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa tetap tenang, kami bisa duduk dengan rapi saat mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh lebih bersemangat lagi untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami mulai dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Nah anak-anak, lagu yang baru kita nyanyikan itu mengatakan bahwa Yesuslah Raja di atas segala Raja. Betul. Nah, kalian tahu tidak? Firman Tuhan mengatakan bahwa kita, Lause dan kalian semua itu adalah anak-anak Tuhan. Berarti kita adalah anak-anak Raja. Siapa yang senang jadi anak Raja? Yang senang jadi anak Raja, yuk lebih bersemangat lagi kita katakan, aku anak Raja, engkau anak Raja. Yang sekolah minggu dengan Cece Koko boleh tunjuk, aku anak Raja, lalu tunjuk Cece Kokonya mengatakan, kamu anak Raja, engkau anak Raja. Oke? Kita nyanyikan pujian ini. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Wow, benar ya, kita semua adalah anak-anak Raja. Oleh karena itu kita harus taat, patuh kepada Raja kita. Oke? Kita sudah memuji Tuhan dengan penuh semangat. Nah, sekarang waktunya kita mau duduk tenang. Kita mau fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan memohon pimpinan Tuhan supaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita bisa mengertinya dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk, kita berdoa, memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa, tutup matanya dan lipat tangannya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan kami boleh memuji Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami bisa duduk tenang dan bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami bisa memahami firman ini dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini Lause akan menceritakan tentang Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Bagaimana ceritanya? Nanti disimak baik-baik ya. Nah, sekarang Lause mau mengajarkan satu lagu ya yang tentang Yesus dielu-elukan di Yerusalem, ya, tentang Hosana. Yuk kita dengarkan sama-sama dan dipelajari ya. Hosana, Hosana, Yesuslah Raja mulia. Hosana, Hosana, sama orang
misalnya di antara guru dan tante atau pamanmu, mana yang lebih akrab dengan kamu? Guru atau tante? Oh, pasti tante ya. Mengapa? Karena kamu atau kita sudah mengenal mereka dengan lebih dekat. Kita biasa bermain bersama dan juga biasanya kita berjalan-jalan bersama mungkin ya. Mengenal orang itu adalah hal yang sangat penting karena bisa menentukan bagaimana ya sikap kita kepada mereka. Oke, nah anak-anak, ternyata pada zamannya Tuhan Yesus, orang Yahudi waktu itu juga bingung dengan Tuhan Yesus. Mengapa ya Tuhan Yesus ini berbeda dengan guru-guru yang lain atau pemimpin-pemimpin yang lain? Tuhan Yesus itu sangat baik sekali. Tuhan Yesus biasa menyembuhkan orang yang sakit, yang lumpuh nggak bisa berjalan lagi. Dan yang buta, yang tidak bisa melihat, bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus dengan senang hati menyembuhkan mereka. Apalagi ya yang Tuhan lakukan ya, yang Tuhan Yesus lakukan ya. Dia juga bisa membangkitkan orang yang sudah mati, anak-anak. Wow, luar biasa sekali ya. Nah, mereka bingung. Ini Tuhan Yesus ini siapa ya? Kok bisa dia melakukan perkara yang sangat luar biasa? Karena banyak sekali orang yang bertanya-tanya. Nah, Yesus ingin memperkenalkan dirinya kepada orang banyak. Ya, walaupun belum terang-terangan dia bilang, saya ini adalah Mesias, saya ini adalah Raja. Tidak, ya. Tuhan memperkenalkan dirinya dengan cara yang berbeda. Penasaran bagaimana? Yuk kita lihat cerita ini. Yuk kita membuka Alkitab kita yang sudah kelas besar, sudah bisa membaca. Kalian bisa membuka di kitab Markus pasal yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Pada waktu itu ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke kota dekat Yerusalem, di situ ada tempat namanya Betfage dan Betania. Sekali lagi, Betfage dan Betania. Nah, di situ terletak di Bukit Zaitun. Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus menyuruh dua orang muridnya untuk pergi ke suatu kampung yang dekat situ. Untuk apa mereka pergi ke situ? Tuhan memerintahkan, Tuhan berkata kepada muridnya itu bahwa pergilah ke kampung di depan itu. Di situ kamu akan menemukan seekor keledai muda. Wah, keledai muda sedang tertambat di situ. Nah, di situ adalah keledai yang belum pernah ditunggangi oleh apapun. Nah, atau belum pernah ditunggangi oleh siapapun. Nah, kemudian apa yang terjadi? Mereka betul-betul pergi ke sana. Ya, lalu apakah mereka betul-betul menemukannya? Yuk kita lihat nanti ya. Nah, selanjutnya Tuhan Yesus berkata, nanti ketika ada orang yang bertanya, untuk apa kalian mengambil keledai itu? Kalian mengatakannya, Tuhan memerlukannya. Nah, anak-anak, itulah perintah Tuhan Yesus kepada dua murid tadi. Apalagi yang terjadi? Nah, mereka pun pergi ke kampung itu. Lalu apa yang terjadi? Mereka betul-betul menemukan. Wow, ajaib sekali ya. Mereka betul-betul menemukan
bahwa di situ ada keledai yang sedang tertambat, ya, sedang ada di dekat pintu luar, di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskannya. Lalu apa tiba-tiba yang terjadi? Di situ ada beberapa orang. Lalu mereka berkata, "Apa maksud kalian melepaskan keledai itu?" Apa yang mereka jawab? Kira-kira apa yang mereka jawab? Mereka menjawab seperti yang Tuhan Yesus perintahkan. Mereka menjawab, "Tuhan memerlukannya." Waktu itu, saat keledai itu sudah ada di depannya Tuhan Yesus, nah orang-orang situ, murid-muridnya mengalasi keledai itu dengan pakaian mereka. Lalu Tuhan Yesus naik ke atas keledai itu. Waktu itu, waktu Yesus sudah ada di atas keledai itu, orang-orang sangat bersuka cita. Banyak orang yang menghamparkan pakaian mereka di bawah. Lalu Tuhan Yesus berjalan di atas hamparan pakaian-pakaian itu. Dan juga mereka mengambil ranting-ranting daun hijau. Orang-orang itu mengikuti Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem dan mereka berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Mereka berteriak, berseru-seru menyambut Tuhan Yesus sebagai Raja. Karena mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus adalah Raja yang datang untuk menyelamatkan mereka. Nah, anak-anak, sesampainya di Yerusalem, Tuhan Yesus masuk ke bait Allah. Dia meninjau semuanya, dia melihat semuanya, lalu dia keluar dari Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Nah, anak-anak, yuk kita juga berseru untuk menyambut Sang Raja Tuhan Yesus kita, ya. Kita katakan, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan." Yuk, semua berdiri. Ayo semuanya berdiri. Lalu kita berseru menyambut Sang Raja kita. Kita katakan, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana." Nah, anak-anak, begitulah cara Yesus memperkenalkan dirinya kepada orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Raja. Raja yang akan membawa keselamatan bagi umatnya. Mengapa membutuhkan keselamatan? Karena manusia hidup dalam DOSA, dosa, ya. Manusia dijajah oleh dosa, menjadi budak dosa. Nah, Yesus datang sebagai Raja yang akan menyelamatkan kita manusia dari dosa itu. Nah, di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa, "Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai muda." Nah, itu adalah nubuatan nabi-nabi di Perjanjian Lama. Dan Tuhan menggenapinya. Tuhan betul-betul datang dengan mengendarai seekor keledai muda. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita, anak-anak. Karena kita masih hidup dalam dosa. Kita masih sering sekali dijajah oleh dosa. Seperti apa? Kita masih tergoda untuk melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Misalnya, malas belajar, suka marah-marah. Siapa yang suka marah-marah? Nah, kita juga sering tidak taat terhadap apa yang papa mama dan apa yang Tuhan mau.
Tuhan mau kita rajin, tapi kita malah lebih suka main game, lupa waktu, dan mungkin godaan yang lainnya saat pembelajaran online seperti sekarang ini nih di masa pandemi. Misalnya ketika ujian, lalu karena miss-nya nggak lihat, miss-nya cuma ada di laptop itu, terlihat gambarnya, lalu pas ujian menyontek sana sini atau dikasih tahu mama papanya, itu kan tidak jujur ya. Nah, itu juga bagian dari dosa. Nah, anak-anak, tapi di masa sekarang ini kita harus tetap mengingat bahwa kita itu sudah diselamatkan. Kita itu sudah mengalahkan dosa. Karena apa? Tuhan sendiri yang mengalahkan dosa itu. Ya, sehingga kita juga bisa melawannya. Bagaimana caranya kita melawan dosa-dosa itu? Bagaimana caranya supaya saya jadi anak yang rajin dan tidak malas lagi? Bagaimana caranya supaya saya jadi anak yang taat kepada Tuhan? Nah, anak-anak, rajinlah berdoa dan juga membaca firman Tuhan, ya. Jangan cuma dibaca, tapi dilakukan, ya. Jangan cuma dibaca, tapi harus dilakukan. Ingat, kita sudah diselamatkan oleh Raja kita, yaitu Tuhan Yesus. Oleh karena itu, karena kita sudah diselamatkan, kita harus menunjukkannya dengan hidup suci, hidup kudus, menaati Tuhan. Apakah kalian sudah yakin dan percaya bahwa kita sudah diselamatkan? Nah, harus yakin dong, karena kita adalah anak-anak raja. Raja yang telah menyelamatkan kita. Nah, anak-anak, karena kita adalah anak raja, rajinlah untuk memohon kepada Tuhan. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, dalam keadaan susah, dalam keadaan yang membuat kita takut, tetaplah berdoa, mohonlah kepada Tuhan kita, Raja kita. Karena Dia akan selalu melindungi kita. Dia akan selalu menjaga kita kemanapun kita pergi, apapun yang kita rasakan, selalu ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Ya, berkuasa, memerintah, dan sangat juga mengasihi kita. Nah, anak-anak, hari ini sampai di sini firman Tuhan hari ini. Yuk kita betul-betul mau yakin bahwa kita sudah diselamatkan dan kita mau jadi anak-anak raja yang mau taat. Yuk kita berdoa kepada Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita dan membuat kita menjadi anak yang taat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami telah diselamatkan oleh Raja, yaitu Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami. Tolong kami Tuhan untuk mau terus memohon, mau terus taat, dan mau terus memohon pimpinan Tuhan kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami rasakan, kalau kami sedang takut, kalau kami sedang gelisah, kami mau percaya bahwa ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh kami ingat dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayat hafalan kita terambil dari kitab Markus pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-9. Di situ dikatakan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ingat ya, dihafalkan ya. Lalu nanti bisa direkam dan dikirim ke grup WA Papa Mama. Oke? Merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar.
Yuk kita nyanyikan lagu ini. Hosana, Hosana. Nah, seperti yang tadi Laus ajarkan. Yuk kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Kalian boleh berdiri dan mengangkat tangan kalian sambil mengatakan Hosana. Oke? Hosana, Hosana, Yesuslah Raja mulia. Hosana, Hosana, semua orang bernyanyi. Hosana, Hosana, mari memuji Yesus. Hosana, Hosana, Yesus di atas semuanya. Yesuslah Raja atas semua. Untuk ibadah kita pada pagi hari ini, Lause mau mengajak kalian untuk kembali menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Nah, tapi sebelum itu, Lause juga mengingatkan kalau ada yang mau memberikan persembahan, kalian boleh mentransfer ke nomor rekening yang ada di sebelah sini. Kalian boleh meminta tolong kepada Papa Mama jika ingin untuk memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Yuk, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Hatiku Penuh Nyanyian. Sambil bertepuk tangan ya.